Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Sianingsih, mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Tidar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review artikel yang berjudul Pengaruh Mutasi Pegawai dan Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Prestasi Kerja Pegawai. Studi kasus pada PNS di Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Artikel ini ditulis oleh 3 penulis atau pengarang, yaitu Novi Rarung, Lisbeth Mananeke, dan Victor Lengkong dari Universitas Samratulangi dengan judul Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi dengan volume 3, nomor 4, tahun 2015, halaman 143 sampai 154. Subbab pertama yang akan saya bahas yaitu latar belakang. Kualifikasi PNS pada saat ini masih kurang memadai. Perilaku kerja tidak mencerminkan kapasitas sebagai PNS. Orientasi pelayanan integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan dirasakan masih belum memadai. Upaya perbaikan rendahnya kinerja PNS turut dilakukan salah satu instansi vertikal di daerah, yaitu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara melalui perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan mutasi pegawai dengan menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor per 9 KN 2014 dan per 10 KN 2014 sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 KMK.1 tahun 2013 tentang penataan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Peraturan tersebut bertujuan sebagai pedoman dalam melakukan pemindahan pegawai, meningkatkan objektivitas, transparansi, perencanaan mutasi, dan meningkatkan motivasi kerja pegawai. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan melakukan perubahan sistem penilaian prestasi kerja. Penerapan penilaian ini efektif diberlakukan pada 1 Januari 2014, sebagaimana Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 yang menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir, dan diarahkan dalam rangka pengendalian perilaku kerja produktif yang disyaratkan untuk mencapai hasil kerja yang disepakati antara atasan dan bawahan, serta dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Pelaksanaan mutasi pegawai dan pelaksanaan penilaian prestasi kerja belum sebagaimana yang diharapkan. Perpindahan pegawai belum menunjukkan peningkatan objektivitas dan motivasi kerja pegawai, dan pelaksanaan penilaian prestasi kerja lebih ke arah upaya menyenangkan pegawai yang dinilai, antara lain penilaian dengan kriteria amat baik kepada hampir seluruh populasi yang dinilai mencerminkan pemenuhan seluruh aspek dan standar perilaku yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Artinya, pegawai menerapkan perilaku di setiap situasi. Faktor lain yang juga turut mempengaruhi kinerja pegawai berkaitan dengan hasil penilaian sasaran kerja pegawai sebagai capaian hasil kerja pegawai yang belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Idealnya, setiap pegawai memiliki satu sasaran kerja pegawai atau SKP dan dinilai berdasarkan hasil kerja yang diukur dalam 1 tahun. Namun, pada praktiknya ditemukan satu SKP dimiliki oleh lebih dari satu orang pegawai, yang berdampak pada capaian hasil kerja digeneralisasikan kepada lebih dari satu orang, baik dengan kinerja tinggi atau rendah. Kondisi ini dapat menimbulkan kecemburuan antara pegawai yang rajin dan tidak, berpotensi terjadinya demotivasi, dan pada akhirnya mempengaruhi kinerja pegawai. Subbab yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah pada artikel ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh mutasi pegawai terhadap prestasi kerja pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara terhadap prestasi kerja pegawai. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara terhadap prestasi kerja pegawai.
Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh mutasi pegawai dan pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai kantor wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara secara simultan terhadap prestasi kerja pegawai. Subbab yang ketiga yaitu metode penelitian. Penelitian pada artikel ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi sekaligus sampel dalam penelitian ini berjumlah 49 orang. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara primer menggunakan kuesioner dan data sekunder dengan menggunakan teknik dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji analisis regresi linear berganda, dan pengujian hipotesis F dan uji T. Subbab yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mutasi pegawai berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap prestasi kerja pegawai pada Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Hasil penelitian ini menolak hipotesa yang diajukan bahwa mutasi pegawai berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja pegawai. Artinya, bahwa pegawai Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara berpendapat bahwa pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya mutasi pegawai terhadap kinerja hanya bersifat sementara karena tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja pegawai. Mutasi pegawai dipandang sebagai sesuatu hal yang biasa, yaitu untuk memindahkan pegawai ke tempat terjadinya kekosongan jabatan, kedudukan, dan pekerjaan lainnya yang bertujuan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan teknis, memberikan suasana dan tantangan baru yang diharapkan dapat mendorong pegawai lebih termotivasi dan bersemangat untuk melaksanakan pekerjaannya, ataupun dalam rangka pembinaan dan pengembangan pegawai baik secara horizontal maupun secara vertikal. Tujuan mutasi agar meningkatkan prestasi kerja pada pegawai Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara tidak sepenuhnya dapat dibuktikan. Untuk capaian kinerja pegawai mengikuti target bulanan yang telah diuraikan secara detail pada SKP, sehingga setiap pegawai yang mengalami mutasi, maka capaian kinerja pada unit kerja sebelumnya akan diakumulasikan dengan capaian kinerja yang akan dicapai pada unit kerja baru di mana mereka ditempatkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mutasi pegawai pada Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara yang dilakukan secara periode antara 2-5 tahun secara keseluruhan tidak akan mengganggu kinerja pegawai ataupun berdampak yang sangat besar terhadap kinerja pegawai. Salah satu tujuan dilakukannya mutasi adalah dalam rangka penyegaran dan pembinaan untuk pengembangan pegawai, karena dengan dilakukannya mutasi pegawai diharapkan tetap terjaganya semangat kerja, meningkatnya motivasi kerja, dan munculnya inovasi-inovasi baru dalam bekerja yang akan turut berkontribusi bagi pencapaian kinerja pegawai. Subbab yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah mutasi pegawai memiliki probabilitas sebesar 0,520 yang berarti mutasi pegawai berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap prestasi kerja pegawai pada Kanwil Direktur Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Sedangkan penilaian prestasi kerja pegawai juga memiliki probabilitas sebesar 0,000 yang berarti penilaian prestasi kerja berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja pegawai pada Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Selanjutnya yaitu daftar pustaka atau referensi. Berikut adalah daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.